teman-teman semua yang sedang berada di rumah. Selamat datang di podcast kita. Podcast Basa-Basi Bahasana Bahas ini. Nah, di podcast ini dalam 40 menit ke depan saya Dea selaku host pada podcast kali ini dan juga kelima narasumber kita akan menemani kalian sambil bersantai dan melakukan kegiatan di rumah. Oke, mari kita mulai aja. Sebelum itu, mari kita perkenalkan bintang tamu yang akan menemani kita dan teman-teman semua. Langsung saja di sini ada Kak Zami. Kak Zami, boleh perkenalan dulu, Kak? Ya, halo Kak. Nama saya Muhammad Zamak Syari. Saya tinggal di Jakarta, lahirnya di Jakarta juga. Saya sekarang masih ada di Jakarta. Insya Allah saya ke Jogja nanti tanggal 31 akhir ini. Siap, Kak Zami. Kak Zami, untuk saat ini kesibukannya Kak Zami apa sih? Ya, menyibukkan saja Kak. Karena kan di masa pandemi ini mau nyari pekerjaan pun susah. Jadi ya membantu kedua orang tua saja. Oke, siap. Mantap banget Kak Zami. Oke, selanjutnya kita geser ada Kak Kelvin. Halo Kak Kelvin, gimana kabarnya? Halo Kak. Udah kok. Oke, Kak Kelvin bisa memperkenalkan diri dulu Kak? Ya baik Kak, perkenalkan nama saya Kevin Rizky Pratama, asal Jawa Timur. Sekarang saya udah di Jogja Kak, soalnya lagi ada acara di Jogja kan, luar universitas. Ya. Oke, baik Kak Kelvin. Jadi saat ini Kak Kelvin udah di Jogja ya Kak? Iya benar Kak. Kalau boleh tahu Kak Kelvin ini kos apa kontrak apa gimana Kak? Lagi itu Kak, lagi ngekos. Saudara yang ada di Jogja. Lagi ngekos. Oke, siap Kak. Oke, selanjutnya kita geser lagi ada Kak Deasi Kirana. Halo Kak Deasi. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya Kak Deasi? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, Kak Deasi. Silakan perkenalkan dulu Kak. Nama aku Deasi Kirana Puspitasari, asalku Jawa Timur sama kayak Kelvin. Oke, siap Kak Desi. Kak Desi, kalau boleh tahu nih Kak, bisa ceritain sedikit kesibukannya Kak Desi selama pandemi ini ngapain aja sih Kak? Kesibukan aku lebih nyibukin diri sih, ikut orang yang lagi sibuk, ikutan sibuk. Oke, baik Kak Desi. Oke, boleh ya. Soalnya kan kita gabut juga. Bisa nih ikut orang, apalagi kalau misalnya kita ada organisasi gitu ya Kak Desi ikut organisasi apa sih? Benar. Boleh diceritain Kak? Aku ikut organisasi BEM. Mantep banget nih. Kalau di BEM Kak Desi ini masuk ke divisi apa Kak kalau boleh tahu nih? Aku divisi komunikasi dan informasi. Wah mantep banget nih Kak. Oke, semangat Kak Desi. Oke, selanjutnya kita geser lagi nih ada Kak Yaskia Fiona. Halo Kak Yaskia, gimana kabarnya Kak? Halo Kak, alhamdulillah kabarnya baik. Oke, siap Kak Yaskia. Bisa perkenalkan diri dulu Kak? Perkenalkan, nama saya Zaskia Fiona, asal saya dari Jogja. Udah, terus? Kak Zaskia ini kesibukannya ngapain aja sih Kak selama pandemi ini, kalau boleh tahu? Kesibukannya di rumah aja, tidur-tidur, nggak jelas. Oke Kak. Selain tidur nih Kak, kegiatan lain apa sih yang menurut Kakak bermanfaat buat Kakak sendiri? Orang tiduran semua. Bermanfaat itu main. Ngopi itu bermanfaat. Oke, siap Kak. Mantap banget. Oke, kita geser lagi aja ya. Kita geser ke Kak Pualam Langit. Halo Kak Langit. Halo, gimana kabarnya nih Kak? Apa Kak? Gimana kabarnya nih Kak Langit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Langit sendiri nih bisa ceritain tentang diri Kakak? Perkenalan aja sih Kak, perkenalan biasa. Halo, nama saya Pualam Langit Biru Putri Basuki Langit Utama. Saya berasal dari Klaten.
Oke Kak Langit. Kalau Kak Langit sendiri nih, Kak Langit sekarang tinggal di mana nih Kak? Di Jogja atau di mana? Di Klaten, di rumah. Oh di Klaten, lumayan deket ya Kak. Oke, untuk Kak Langit sendiri kegiatannya apa aja sih Kak selama pandemi ini? Nggak ngapa-ngapain juga. Oke, oke siap Kak Langit. Oke, inilah kelima narasumber kita yang sangat hebat-hebat sekali ya teman-teman. Tanpa basa-basi aja nih, kita langsung masuk ke inti acara podcast pada kali ini ya. Oke, saya akan menyebutkan beberapa pertanyaan kepada kelima narasumber kita. Nanti bisa dijawab. Saya sebutkan. Oke, pertanyaan pertama nih. Apa sih definisi sukses menurut Anda? Kita mulai dari Kak Deasi dulu deh. Apa sih definisi sukses menurut Kak Deasi Kalau sendiri? menurut aku, sukses itu ketika kita udah mencapai impian yang udah kita impikan dari dulu, kayak pekerjaan yang dengan gaji tinggi gitu. Terus ngebahagiain orang tua dengan udah naikin haji, terus ngasih mereka uang yang banyak gitu, biar hidupnya enak. Oke. Itu definisi sukses menurut Kak Deasi ya. Selanjutnya nih, aku mau tanya definisi sukses menurut Kak siapa nih? Kak Kelvin deh. Apa nih Kak Kelvin? Baik Kak, menurut saya definisi sukses menurut saya adalah seperti kita bisa menyeimbangkan waktu akhirat kita sama waktu duniawi kita tuh kayak imbang untuk bekal akhirat nanti gitu Kak. Oke, mantap banget nih ya, masih muda udah mikir akhirat ya Kak Kelvin. Oke. Sip. Selanjutnya nih, aku akan tanya kepada Kak Langit nih. Apa sih Kak Langit definisi sukses menurut Kak Langit sendiri? Kalau menurut saya, definisi sukses itu ketika kita memiliki kemampuan untuk menjalani hidup sesuai keinginan kita. Oke, siap. Bener nih Kak. Harus keinginan kita ya, jangan keinginan orang lain. Oke. Kita geser lagi nih. Saya akan tanya kepada Kak Zami. Apa sih Kak Zami definisi sukses menurut Kak Zami sendiri? Ya, kalau aku tadi sama kayak Kak Desi, kita itu harus, kalau definisi sukses itu bisa membahagiakan kedua orang tua kita, yang bagaimana dulu orang tua kita ngerawat kita dari kecil hingga sebesar ini. Jadi bisa dibilang kita harus berbalas budi lah kepada orang tua kita yang sudah membuat kita sampai saat ini dan bisa sukses di detik ini juga. Jadi kita harus bisa membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara yang seperti ya memberangkatkan umroh atau haji atau gimana pun dengan cara kita masing-masing gitu Kak. Wah, mantep banget nih menurut Kak Zami sendiri. Jadi kita harus membahagiakan orang tua ya Kak. Mantap banget. Oke, selanjutnya kita geser lagi ke Kak Zaskia Fiona nih. Apa sih Kak Zaskia definisi sukses menurut Kak Zaskia? Definisi sukses menurut saya tuh ketika kamu bisa mencapai keberhasilan lewat dirimu sendiri. Kayak misal kenaikan kelas. Itu kalau bisa rankingnya 3 besar. Habis itu kalian berada di antara 3 besar itu. Itu buat menurutku termasuk sukses sih. Oke Kak Zaskia. Nah ini mantap nih. Jadi kita bisa melakukan mewujudkan ya Kak, mewujudkan dan menciptakan sebuah kebanggaan untuk diri kita. Yeah. Oke, kalau menurut saya definisi sukses menurut saya sendiri adalah orang yang berhasil mewujudkan mimpi dan rencana hidupnya sehingga menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi bisa berguna lah bagi orang lain. Oke, itu aja sih pertanyaannya. Selanjutnya kita langsung menuju pertanyaan yang kedua. Oke. Hal apa yang kamu lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut? Nah, ini saya akan bertanya kepada Kak Zami dulu deh. Apa nih Kak? Ya, kalau menurut saya itu, menurut aku kita harus terus berjuang ya, pantang menyerah untuk mencapai cita-cita itu. Kita
berarti harus berjuang, bukan kita saat ini ingin sukses terus kita nanti tiba-tiba sukses, kan nggak mungkin kan, pasti ada perjuangan yang dari nol. Jadi kita harus ya pantang menyerah lah untuk mencoba supaya kita sukses, dan jangan lupa juga untuk berdoa, bersedekah dan selain sebagainya yang di luar itu yang sangat yang membutuhkan kita lah. Di luar sana kan pasti banyak tuh yang membutuhkan kita juga, yang masih butuh masih kurang makan atau gimana, kan masih banyak. Jadi kita harus saling membantu lah sesama manusia. Oke, baik. Ini nih definisi hal yang dilakukan Kak Zami untuk mencapai kesuksesan ya, berguna bagi orang lain ya Kak, intinya. Iya, Kak. Oke. Kita selanjutnya kita lempar pertanyaan ke Kak Jaskia nih. Apa nih Kak? Hal apa yang Kakak lakukan untuk mencapai kesuksesan menurut Kakak sendiri tadi? Kalau menurutku, jangan pantang menyerah. Kalau kamu punya kemauan, itu dikejar aja. Jangan gampang putus asa. Jangan lupa berdoa. Itu. Oke, mantap nih. Sebuah motivasi dari Kak Jaskia ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke Kak Kelvin. Apa sih Kak hal yang Kakak lakukan untuk mencapai kesuksesan Kak Kelvin sendiri? Di sini saya mau menambahkan perkataan dari Kak Zami dan Kak Zaskia, yang dimana tambahan saya tersebut adalah kita harus memanajemen prioritas, seperti kita nge-planning apa tujuan kita untuk mendapatkan sesuatu tersebut gitu Kak. Oke, baik Kak Kelvin. Oke, selanjutnya saya akan tanya kepada Kak Langit. Apa sih Kak hal yang Kakak lakukan untuk mencapai kesuksesan menurut Kakak sendiri? Kalau menurut saya, hal yang dilakukan untuk mencapai kesuksesan yaitu seperti apa yang dikatakan Kak Zaskia, yaitu jangan mudah menyerah dan tetap fokus untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, baik. Wah, mantap banget nih. Sebuah motivasi dari kakak-kakak semuanya ya. Oke, terakhir saya akan bertanya kepada Kak Deasi. Hal apa yang Kakak lakukan untuk mencapai kesuksesan menurut Kakak sendiri? Kalau aku ya sama kayak yang lain, berusaha. Kan tiap kesuksesan nggak ada yang instan ya kan. Jadi ya berusaha terus, sedekah kayak yang bilang Kak Zami tadi. Oke, siap Kak, mantap sekali nih dari kakak-kakak semua. Oke, kita menuju ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah salah satu tokoh inspiratif yang kakak idolakan siapa aja nih Kak? Kita tanya dari Kak Zaskia nih, siapa sih tokoh inspiratif yang Kak Zaskia idolain? Kalau tokoh inspiratif yang aku idolain tuh Ibu Susi Pujastuti, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan. Alasannya apa nih Kak? Kok Kakak bisa mengidolakan sesosok Ibu Puji? Kalau aku, menurutku dia tuh orangnya berani, tegas, terus tidak pantang menyerah gitu. Oke, mantap sekali nih Kak Zaskia. Kak Zaskia mengidolakan sosok Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan ya, teman-teman. Oke, kita beralih ke Kak Diasi nih. Kak Diasi sendiri siapa sih Kak tokoh inspiratif yang Kakak idolain? Aku Arif Muhammad. Soalnya kan dia kayak kerja keras banget gitu dari nol, terus sekarang udah kaya raya, banyak usahanya. Jadi aku pengen gitu juga. Oke, sip. Sangat menginspirasi bagi kakak sendiri ya Kak. Oke, selanjutnya saya lempar pertanyaan ke Kak Kelvin nih. Siapa sih Kak tokoh inspiratif idola kakak sendiri? Idola saya mungkin Nabi Muhammad SAW. Waduh, keren banget. Kenapa tuh Kak? Karena dia itu seorang baik-baik. Kenapa Kak? Alasannya kakak bisa mengidolakan sesosok Nabi Muhammad SAW. Karena dia sebaik-baiknya manusia dan tokoh yang menjadi panutan bagi saya Kak.
Anjas. Oke, baik. Wah, keren sekali ini Kak. Dari Kak Kelvin ya, sudah Iya, Kak. bersiap Terima kasih. ini. Jadi dia nggak cuma mempersiapkan dunia, tapi juga mempersiapkan akhirat ya teman-teman. Oke, selanjutnya Alhamdulillah. saya lempar pertanyaan ke Kak Langit nih. Siapa sih Kak Langit sosok tokoh inspiratif yang Kakak idolakan sendiri? Kalau tokoh inspiratif yang saya idolakan yaitu Maudy Ayunda. Karena ia memiliki banyak prestasi, yaitu prestasi akademi maupun non-akademik. Oke, wah mantap banget nih. Emang sih, kalau menurut saya Kak Maudy emang sosok yang sangat inspiratif sekali. Dapat menginspirasi semua kaum muda ya Kak. Apalagi kemarin saya dapat kabar nih Kak Maudy mau nikah ya sama itu siapa namanya? Sama orang Korea. Orang mana ya? Orang Korea bukan? Iya, benar Kak, benar. Iya, benar Kak. Orang Jepang nggak sih? Berarti benar apa namanya? Pepatah nih, jodoh merupakan cerminan diri kita sendiri. Oke, selanjutnya aku akan tanya kepada Kak Zamaksyari, Kak Zami. Siapa sih Kak tokoh inspiratif yang Kak Zami sendiri idolakan? Kalau saya dari Bapak Yusuf Hamka. Bapak Yusuf Hamka kan pembuat yang mempunyai tol di beberapa daerah di Indonesia lah. Nah kan beliau itu kan kenapa saya mengidolakan dia? Dia kan berasal dari non Muslim ya, dari Tionghoa. Terus dia berani dia itu bersikap netral walaupun beliau itu memiliki uang miliaran, tapi dengan cara berpakaian yang normal-normal saja, beliau pun bisa menginspirasi pemuda-pemuda itu bahwa kaya itu tidak harus bergaya dengan apapun merek yang ingin tunjukkan lah gitu loh Kak. Oh oke, baik. Jadi kalau dari orang Jawa sendiri istilahnya andap asor ya Kak? Iya, saya tidak tahu Kak. Boleh. Oke, baik. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Berapa besar pengaruh tokoh tersebut dalam hidup Anda? Saya akan tanya kepada Kak Langit deh. Seberapa besar pengaruh tokoh yang Kak Langit idolain tadi dari hidup Kak Langit sendiri? Lumayan banyak sih Kak, soalnya itu bisa menginspirasi banyak orang dan bisa menjadi anutan saya untuk menjadi orang yang kaya akan prestasi, yaitu prestasi akademik. Yes. Mantap banget nih Kak, berarti Kak Langit mengidolakan sosok Maudy Ayunda dan Kak Langit ingin terinspirasi dari dia sendiri ya Kak? Oke. Sip. Saya akan tanya kepada Kak Zami nih. Berapa besar pengaruh tokoh tersebut dalam hidup Kak Zami sendiri? Ya, bagi saya itu sangat besar ya Kak. Karena beliau itu kan yang tadi sudah saya bilangin, yang sudah saya bicarakan, beliau itu tidak berpenampilan mewah. Beliau itu selalu menginspirasikan menginspirasi anak-anak muda untuk bisa sukses lah kayak seperti beliau. Beliau tuh tidak dibawa pusing. Beliau pernah bilang beliau pernah kehilangan duit triliunan dalam satu hari. Beliau tapi tidak pusing gitu loh. Nah itu yang bisa kita ambil bahwa uang harta itu hanyalah titipan. Jadi bagi saya itu gimana ya, rasa yang buat saya bisa untuk mengambil contoh baik dari sisi beliau itu ya karena beliau juga bukan dari agama Muslim, beliau dari agama Tionghoa yang bermualaf ke agama kita, agama Islam, dan sekarang beliau masih berpakaian yang tidak mewah-mewah yang seperti kakak-kakak lihat di luaran sana lah gitu Kak. Oke, baik Kak Zami, hebat banget nih, sangat menginspirasi sekali ya Kak Zami. Oke, selanjutnya saya akan tanya kepada Kak Kelvin nih. Kak Kelvin, seberapa besar pengaruh tokoh yang Kak Kelvin idolakan dalam hidup Kak Kelvin sendiri?
Mungkin jawaban yang saya beri mungkin cukup singkat, sangat besar ya bagi saya. Soalnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan seseorang yang tabah serta penguat lah bagi saya. Intinya gitu, Kak. Oke. Oke. Sip. Siap Kak Kelvin. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke Kak Deasi. Saya akan bertanya, seberapa besar Kak pengaruh tokoh tersebut dalam hidup Kak Deasi sendiri? Ya sebenarnya besar kan, cuman nggak seluruhnya terpengaruh sama dia. Aku juga punya inspirasi sendiri untuk sukses kan. Jadi ya setengah dari diriku pengaruhnya. Oke, siap Kak Desi. Selanjutnya saya akan tanya kepada Kak Yaskia, seberapa besar pengaruh tokoh tersebut dalam hidup Kak Yaskia sendiri? Boleh diceritain Kak? Pengaruh besar tokoh tersebut untukku tuh karena Ibu Puji tuh orangnya berani, kan dia pernah menenggelamkan kapal. Nah, setauku salah satu wanita yang berani itu cuma Ibu Puji. Yang bisa menginspirasi tuh biar kaum perempuan tuh nggak dianggap remeh oleh kaum laki-laki. Waduh. Oke, benar banget ya Yaskia. Jadi kita kaum perempuan nggak boleh diinjek-injek sama kaum laki-laki ya. Jadi sebisa mungkin kaum perempuan tuh harus mandiri, harus bekerja keras. Jadi jangan sampai kalah sama yang laki-laki ya Kak. Iya, betul. Oke, benar banget nih. Teman-teman nih. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya ini. Apa yang Anda ketahui tentang karisma dan inner beauty? Oke, saya akan tanya kepada Kak siapa nih dulu nih? Kak Kelvin deh. Apa yang Kak Kelvin ketahui tentang karisma dan inner beauty dari Kak Kelvin sendiri? Karisma biasanya dapat dilihat pada bagaimana cara seseorang menyampaikan sesuatu ya, Kak. Sedangkan inner beauty adalah kecantikan dari dalam seseorang, biasanya terkait dengan akhlak. Begitu, Kak. Oke, baik. Kalau menurut Kak Kelvin sendiri sih, Kak Kelvin sendiri nih, Kak Kelvin sendiri berkarisma apa enggak, Kak? Oh, tentu iya, Kak. Oh tentu ya. Berarti Iya, karisma Kak Kelvin ini dapat menarik perhatian perempuan ya, Kak? oh, banyak, Kak. Tapi kalau lagi nggak mood ya nggak dulu, Kak. Loh, kenapa Kak soalnya, Kak? Males aja, Kak. Kalau boleh tanya nih, Kak Kelvin sendiri itu udah punya pacar belum sih, Kak? Oh, belum, Kak. Oh. Iya, belum. Oh. Katanya tadi berkarisma ya, Kak? Iya kan aku Ini udah bilang punya tadi, pacar. Kak dulu. Enggak dulu. Oke, baik. Oke, selanjutnya saya akan tanya kepada Kak Yaskia. Kak Yaskia, apa yang Kak Yaskia ketahui tentang karisma dan inner beauty menurut Kak Yaskia sendiri? Menurutku kalau karisma itu daya tarik tersendiri dari seseorang. Jadi kayak misal nih, saya suka sama dia gara-gara gaya rambutnya atau cara bicaranya. Terus kalau inner beauty itu kecantikan dalam diri sendiri. Jadi real dari dalam diri kita sendiri. Oke, baik. Ini definisi dari Kak Yaskia sendiri ya. Saya mau tanya nih Kak, tadi kan Kak Kelvin katanya berkarisma nih. Kalau menurut Kak Yaskia nih, Kak Kelvin sendiri itu berkarisma apa enggak sih Kak? Menurut Kak Yaskia sendiri nih. Aduh, gelap. Gak bisa lihat. Oh iya. Gelap. Gimana Kak Kelvin katanya Kak Yaskia gelap. Oke. Gelap. Gak apa-apa. Apa ya? Oke, gak apa. Kita skip aja. Kita akan beralih ke Kak Langit nih. Kak Langit, apa yang Kak Langit ketahui tentang karisma dan inner beauty menurut Kak Langit? Menurut saya, karisma itu merupakan sebuah kepribadian yang berupa pancaran wibawa dalam diri seseorang. Kalau inner beauty merupakan sifat yang sudah ada di dalam diri, dari kebaikan jiwa maupun hatinya. Oke, benar banget nih Kak. Inner beauty ya, dari dalam diri. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Kak Deasi Kirana. Kak Deasi, apa yang Kak Deasi ketahui tentang karisma dan inner beauty? Karisma itu
daya tarik pada diri kita gitu nggak sih Kak? Terus kalau inner beauty itu kayak kecantikan yang terpancar dari hati. Ya, bener banget Kak Desi. Oke, saya setuju banget nih. Bener-bener. Oke, selanjutnya saya akan tanya kepada Kak Zami. Apa sih menurut Kak Zami tentang karisma dan inner beauty? Sudah banyak yang dijawab kan tadi sama kakak-kakak. Karisma itu ada sifat seseorang yang punya keadaan atau bakat yang bukan dengan kemampuan yang luar biasa untuk kepemimpinan dalam hal membangkitkan rasa kagum dan percaya diri itu tadi Kak. Dan kalau inner beauty itu sejati yang muncul dari dalam diri sendiri Kak, yang tadi sudah dibilangin oleh kakak-kakak narasumber yang lain. Oke, siap. Pada intinya karisma itu yang terpancar ya, dan inner beauty dari dalam diri. Oke, siap. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih cara kakak sendiri membangkitkan karisma dan inner beauty? Saya mulai dari Kak Desi deh. Kak Desi, bagaimana sih cara Kak Desi sendiri membangkitkan karisma dan inner beauty? Kalau karisma kayaknya memperbaiki diri kali ya, kayak sikap yang dibaikin gitu. Terus kalau inner beauty mungkin lebih ke merawat diri, kayak perawatan gitu kali Kak. Oke, bisa nih Kak, bisa. Perawatan dia. Oke, selanjutnya saya akan tanya kepada Kak Kelvin. Gimana sih Kak cara Kak Kelvin membangkitkan karisma dan inner beauty-nya Kak Kelvin sendiri? Mungkin dengan cara berlatih berbicara ya Kak, agar dapat menyampaikan sesuatu yang lebih baik ke depannya tanpa gugup, selalu menjadi 1% lebih baik dari sebelumnya, gitu Kak. Oke, mantep. Saya mau tanya, apakah dari Kak Kelvin sendiri ada kata-kata motivasi ini untuk teman-teman semua? Gimana Kak? Dari Kak Kelvin sendiri, apakah ada kata-kata motivasi untuk teman-teman semua? Mungkin lupakan hari esok menjadi baik lebih ke depannya. Kurang lebih seperti itu Kak. Mantap banget Kak Kelvin. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Kak Langit. Kak Langit, gimana sih Kak cara Kak Langit membangkitkan karisma dan inner beauty menurut Kak Langit? Cara membangkitkan inner beauty sama karisma itu kalau menurut saya cukup menghargai dan menerima diri sendiri dengan apa adanya. Oke, siap Kak Langit. Benar banget nih, menghargai diri sendiri dan menerima apa adanya itu perlu banget ya. Self love ya Kak dalam bahasa Inggris. Oke, sip. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Kak Zami. Kak Zami, bagaimana sih cara Kak Zami menguatkan karisma dan inner beauty menurut Kak Zami? Kalau menurut saya itu tunjukkan kepercayaan diri, terus berpikir baik, bersikap fleksibel, bersikap sejajar dengan siapa saja. Jadi tidak boleh memandang-mandang bulu, misalnya, oh ini dia orang kaya, oh ini dia orang miskin, tidak boleh begitu. Jadi kita harus saling sejajar aja sama manusia. Kalau yang inner beauty itu harga diri sendiri sih, kayak harus kita tidak boleh injak-injak oleh orang yang mengejek-ngejek kita dengan membawa-bawa orang tua. Itu kita tidak boleh diam, karena kalau orang yang sudah membawa orang tua itu udah sangat tidak bisa dicerna dalam otak sih. Itu saja sih Kak. Oke, siap Kak Zami. Ini ada pertanyaan. Kalau misalnya dari Kak Zami sendiri, misal Kak Zami mengetahui teman kakak diejek atau harga dirinya diinjak-injak sama teman-temannya ya, itu kalau dari Kak Zami sendiri, Maaf Kak, putus Kak. Halo Kak Dea. Ya, kalau menurut saya sih kalau misalnya teman saya diinjak-injak atau diperlakukan tidak baik ya, kita harus melihat dulu teman kita salah apa enggak. Kalau ya salah ya harus kita perbaiki. Kalau misalnya benar ya kita harus memberi
memberi saran kepada yang mengejek itu, memberi tahu bahwa itu salah, gitu aja sih Kak. Halo Kak Dia. Oke, oke, baik Kak Zami. Selanjutnya saya akan tanya kepada Kak Yaskia. Kak Yaskia, bagaimana sih cara Kakak membangkitkan harisma dan inner beauty menurut Kakak sendiri? Menurutku cara kita meningkatkan inner beauty dan karisma itu selalu bersyukur, menerima apa yang telah diberikan, terus jangan sombong, habis itu jangan pernah membeda-bedakan antara kita sama yang lainnya, pokoknya kita tuh harus bersyukur lah, terus jangan lupa untuk selalu memperbaiki diri, dan jangan lupa glow up sampai mantan nyesel. Oke, boleh banget nih Kak. Sampai mantan nyesel, boleh banget nih motivasi dari Kakak Yaskia sendiri. Oke, itu saja pertanyaan yang saya lemparkan kepada Kakak. Apakah dari kelima kakak-kakak ini kesan atau pesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman semua yang ada di sini? Boleh disampaikan Kak? Dari siapa dulu nih? Pesan apa maksudnya? Siapa aja Kak kesan-pesannya? Siapa aja ya, siapa aja Kak. Motivasi juga boleh dari kakak-kakak semua. Motivasi, mending Kak Dea dulu deh. Kak Dea ingin menyampaikan apa? Ya, motivasi untuk semuanya ya, kalau mau sukses harus berusaha, dan jika mau bahagia biar inner beauty-nya memancar gitu kan, terus love yourself aja sih. Dan jangan lupa perawatan. Jangan lupa glow up. Oh iya. Biar mantannya so ya Kak. Siap. Ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan? Kesan atau pesan? Itu kayaknya Kak Kevin lagi mikir. Siapa tahu ada Kak. Ya Kak, silakan Kak Kelvin. Sepertinya Kak Kelvin akan Boleh, Kak menyampaikan Kelvin. motivasi untuk kaum